Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya. Wah, teman-teman menjelang akhir tahun nih ya. Jadi saya mau ceritakan tentang 15 pimpinan PSSI ya. Kenapa menyetujui John Hedman sebagai pelatih timnas Indonesia, teman-teman. Ini masalah waktu diumumkan, tapi saya mau ceritakan di belakang layar ya, teman-teman. Ini saya baru dapat info nih ya. Jadi 15 ini quorum ya, atau semua memenuhi syarat menghadiri rapat ESCO, teman-teman, untuk menentukan pelatih timnas Indonesia yang semuanya jelas ya, track recordnya jelas, pencapaiannya jelas, visi misinya sesuai dengan visi misi PSSI di 2030 ya. Jadi setelah rapat teman-teman 15 EXCO itu ya, termasuk ketum juga, wakil ketum ya. Di situ semua setuju teman-teman bahwa John Hedman menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi ini nggak lepas juga dari analisis atau hasil wawancara direktur teknik ya. Nah, direktur teknik ini Hafir ini teman-teman ya, ini juga menjelaskan bahwa KPI atau track record juga harus jelas supaya nanti target Indonesia 2030 masuk Piala Dunia itu bisa tercapai. Makanya milih pelatih nggak asal-asalan ya, semua yang detail, yang jangka pendeknya jelas, jangka panjangnya jelas. Itu kenapa kok cara mencari pelatih kali ini beda ya, karena mungkin belajar dari pengalaman ya, pengalaman milih Patrick Kluivert begitu nggak ada effortnya, nggak ada keseriusannya, terlihat dari gerakannya, terlihat ya teman-teman. Makanya masyarakat ya atau pecinta timnas itu terasa nggak ada effortnya sama sekali, bahkan di Indonesia pun jarang, gimana bisa mengerti apa yang diinginkan dengan cita-cita rakyat Indonesia ya. Nah, makanya gagal total kan. Nah kali ini ya, kalau melihat track recordnya John Hedman ini sampai sedetail-detailnya ya teman, dijelaskan di situ. Dijelaskan bahwa John Hedman memiliki banyak faktor yang dicari sebagai pelatih ya. Dia seorang motivator juga teman-teman. Dia pintar memotivasi para pemain ya. Dia juga detail teman-teman, dan antusiasme dia untuk melatih timnas Indonesia tinggi sekali ya. Visi misinya pasti sudah dijelaskan ya di dalam wawancara, itu sudah jelas dijelaskan, Indonesia ingin begini, Indonesia ingin begini, materinya begini, itu pasti sudah dijelaskan, targetnya ini ya. Dan John Hedman juga memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki permainan sepak bola Indonesia. Itu mungkin ya salah satunya. Nah terus, dan yang nggak kalah penting juga tentang gaji teman-teman ya. Tentang gaji sudah saya buatkan kemarin ya artikelnya, bahwa gajinya juga ya cukup lah ya. Banyak hal yang membuat John Hedman dipilih menjadi pelatih timnas Indonesia teman-teman ya. Track record untuk telah berhasil membawa tim Kanada ke Piala Dunia, tim putrinya juga ya. Wah banyak. Semoga ya teman-teman, semoga John Hedman ini pikiran saya ya teman-teman, bisa membawa perubahan besar di timnas Indonesia. Itu aja. Jadi nanti karakter permainan Indonesia itu supaya muncul, nggak seperti kemarin ya. Jadi seperti abu-abu, nggak jelas permainan timnas Indonesia, abu-abu, benar-benar abu-abu di tangan Patrick Kluivert itu. Strateginya nggak jelas, permainannya nggak jelas, ditonton juga nggak enak, hasilnya pun sama, nggak enak juga akhirnya. Nah kali ini tantangannya saya rasa lebih ketat lagi ya, dengan kemarahan pecinta timnas, marah sekali teman-teman kemarin-kemarin ya. Kalau John Hedman bisa merubah ini ya menjadi sesuatu yang luar biasa, pasti akan dicintai ya masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, Indonesia kan ada target pendek ya. Jangka pendeknya ada nih, yang paling dekat Piala Asia. Piala Asia, karena John Hedman ini nanti selain melatih senior, dia juga akan melatih U23. Banyak acara ini yang kita nggak lama lagi akan menyaksikan bagaimana racikan dari John Hedman teman-teman ya. Itu harus dibuktikan dalam jangka pendeknya, karena kalau jangka panjangnya itu kan 2030 ya. Nah jangka pendeknya itu harus mencari pemain-pemain yang sesuai dengan apa yang dia mau racik nanti.
apa yang akan menjadi target timnas Indonesia itu kan harus dari materi ya. Nah, siapa melakukan apa ya, keahliannya di bidang apa, maksud di bagian apa, atau bagian belakang, bagian tengah, bagian depan, itu benar-benar harus detail. Itu yang diinginkan oleh direktur teknik ya. Jadi pemilihan John Hedman ini sarannya direktur teknik teman-teman, salah satunya ya. Makanya semua pada setuju. Ketum setuju, wakil ketum setuju ya. Terus semua exco juga setuju teman-teman pemilihan John Hedman ini. Mudah-mudahan lah ya, ini menjadi pemain yang bisa melebihi pelatih, atau bisa menjadi pelatih yang melebihi pelatih-pelatih sebelumnya. Indonesia ini udah haus sekali teman-teman, di AFF aja belum pernah menang loh. Nah ini dalam jangka pendek ini ada Piala AFF juga. Ini tugas dari John Hedman ya. Memang kalau lihat materi teman-teman, di AFF itu Indonesia udah wajib menang seharusnya ya. Kalau lihat materi ya. Kenapa? Karena Sintayong sudah membuktikan juga. Jadi kita memiliki tolak ukur juga teman-teman. Sintayong itu ya menghajar Vietnam 2 kali berturut-turut. Di Indonesia kalah, Vietnam. Di kandang Vietnam juga kalah 3-0 waktu itu. Jadi bahwa kita sudah di atas Vietnam sebenarnya materi-materinya teman-teman. Ya ini harus dijaga terus, jangan sampai kita naik sebentar turun terus ya. Ya ini jangan. Karena sekarang ranking Indonesia juga sudah berada di 122 ya. Nah, kemarin sempat 118 ya teman-teman. Terus turun lagi sekarang gara-gara beberapa kali terakhir turun ya, kalah permainan di Patrick Kluivert, akhirnya turun lagi. Ya semoga lah ya teman-teman, kita lihat aja nanti Patrick Kluivert sudah nggak ada lagi, Sintayong sudah nggak ada lagi, dan ini pelatihnya baru John Hedman. Ya, mudah-mudahan bisa menyenangkan kita semua. Mudah-mudahan bisa membuat fans timnas Indonesia kembali semangat, kembali bangkit, kembali rame ya. Sehingga energinya itu terbawa gitu. Timnas Indonesia teman-teman, kalau mainnya bagus dan menang ya, masyarakat juga happy loh. Di masyarakat, di kehidupan real, itu energinya positif teman-teman. Ya. Itu aja teman-teman, kita tunggu aja ya pengumuman ya, detik-detik pengumuman. Ini akhir ini teman-teman, akhir Desember atau awal Januari, nggak lama, karena di sini nanti akan ada acara tahun baru ya, mungkin nanggung ya teman-teman. Ya semoga aja kalau nggak detik hari-hari ini akhir Desember atau awal Januari, kita pasti bisa menyaksikan pengumuman pelatih baru ya. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV ya. Sebenarnya komentar-komentar ya teman-teman, itu sudah pada bosen nunggu pelatih ini. Kok lama banget komentarnya ya, nunggu ya. Maksudnya secara resmi, walaupun sekarang sebenarnya sudah jelas ya, pelatih baru timnas Indonesia itu John Hedman teman-teman, sudah jelas, tinggal pengumumannya aja di belakang, di depan layar ya, bahwa John Hedman hadir dengan ketum PSSI ya, diumumkan gitu aja sebenarnya. Terima kasih ya teman-teman, kita update lagi berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.